Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat Pori TV yang masih menunggu sesi kedua bersama Mas Tirta nih. Yoi, Ya enggak? Merdeka. Mau Liverpool lagi? Enggak jadi. Oh enggak jadi. Kita masih ngebahas masalah larangan mudik yang berlaku di Indonesia nih. Nah, sesuai dengan surat edaran ya. Ya. Yang berlaku dari tanggal 8 tanggal 6 sampai 6 18. sampai tanggal 18 ya. Sampai Senin. Sampai Senin hari sampai Senin. Yang tadi juga Mas Tirta bilang jangan sampai kita nih kayak India. Ya. Ya kan? Ya. Banyak banget kemarin juga saya ngeliat berita bahwa saya India ini meludak. Ya. Bener gak sih itu emang dari acara agama juga? Ya, jadi sebenarnya kan India ini kan emang bludak. Cuman beritanya emang ada yang lebay, ada yang pakai berita menakut-nakuti berlebihan Tapi kayak emang itu dari suatu acara. agama, itu acara agama. India tuh udah dipastikan memang karena acara agama. Kan kemarin ada yang menakut-nakuti kayak video kremasi, ternyata video lawas. Saya juga nggak setuju video menakutinya, tetapi yang kita soroti adalah India Membludak itu ya? negara yang sukses kemarin dipuji-puji mengontrol COVID. Ada 3 negara Asia yang dipuji, India, Taiwan, Vietnam, Vietnam. ya kan? Ya. Tapi India ini karakternya sama kayak Indonesia. Tapi kenapa sih kok dia bisa meludak? Itu karena satu, dia jumawa, jadi dia mendeklarasi COVID 0. Terus besoknya party semua. Itu kesalahan mereka pertama. Mereka party, copot masker semua. Oh, lupain prokes lah itu ya. Bukan lagi lupain prokes, udah nganggep COVID gak ada aja. Kalau lupain prokes, dia masih pengen memakai kan. Ini blast, dia nganggep COVID gak ada. Itu pertama. Kedua, ada acara keagamaan. Jadi di sebuah sungai datang ke semua, rame-rame. Ludak dong. Terus yang ketiga, karena mereka sudah nyepelein, mereka nggak siap oksigen. Jadi kekurangan tabung oksigen, kekurangan bed. Bayangin, sudah orang kritis, nggak dapat oksigen, mati dong. Iyalah. Nah, 3 hal ini yang jadi beruntun. Makanya Indonesia memperbaiki. Indonesia tahu dong, Indonesia menyiapkan 1 tabung oksigennya. Indonesia menyiapkan kerjasama dengan Pemda untuk menyiapkan bed-bednya. Kedua, melarang mudik itu. Karena pemerintah itu sudah tahu tidak akan bisa mencegah total. Tapi at least mengatur dari 18 juta turunlah jadi 7 juta. 11 juta yang nggak mudik itu pengaruh banget. Jadi orang yang nekat mudik ya resiko kembali masing-masing. Tapi dengan catatan pemerintah juga menyiapkan pusat dan daerah bed-bed di tempat masing-masing. That's it. Tapi India tuh udah kayak antisipasi nggak sih? Kayak udah tahu bakal jadi seperti ini? Enggak, dia ngeremehin Pak. Jadi gini, India tuh enaknya satu, dia pabrik AstraZeneca. Dipercaya sama Inggris. Dia sempat melakukan embargo vaksin, nggak mau bagi ke negara lain. Kedua, dia dipuji-puji sama orang banyak. Dipuji, terus pabrik vaksinnya bagus, vaksinasinya lancar, ngadain party banyak. Ya udah. Meledak lah. Ya, terus mereka nggak siap, oksigennya nggak diimpor karena udah ngeremehin. Jadi India itu adalah bukti yang emang rakyatnya ngeremehin. Padahal pemerintahnya udah wanti-wanti. Pemerintah India itu udah wanti-wanti loh, hati-hati, ini belum selesai. Cuma warganya itu udah kadung seneng di medsos, kita menang itu. Padahal ya akhirnya pemerintahnya kan udah edukasi sama polisi, ada polisinya kan di sana. Polisinya bahkan sampai pakai helm-helm corona. Betul. Lihat gak video yang polisi India pakai helm ada tanduk-tanduknya? Iya. Itu karena rakyatnya udah nggak aware. Jadi itu akibat rakyat yang merasa menang, bukan hanya fokus, mereka merasa nggak ada COVID lagi. Wah, permintaannya kalang kabut Pak. Akhirnya jumlah oksigen sama jumlah bed tidak sebanding dengan jumlah yang kena. Gara-gara yang kejadian di Sungai Gangga itu. Ya itu pelajaran bagi kita. Sekarang udah mulai turun lagi, udah mulai ke kontrol India. Tapi apa yang kita bisa ambil dari India adalah jangan kita buru-buru merasa menang. Bahaya, itu di epic comeback kayak MU kemarin 3-1 kan. Masuk MU. Intinya tuh bahaya comeback. Jadi virus COVID ini kan maraton. Iya. Gitu. Jangan buat jumawa. Kita contohnya Amerika aja. Amerika itu memang banyak yang abai prokes tapi vaksinnya kenceng. Nah, ini PR ya Pak Budi Gunadi Sadikin. Iya. Untuk PR ngencengin vaksin sambil kita edukasi terus. Kita mengingatkan masyarakat sih, Pak. Penasaran juga nih masalah virus baru. Mutasi. Jadi di Indonesia sendiri sudah bekerja sama dengan BRIN ya, dulu Kemenristek ya, sekarang kan jadi BRIN ya. Badan riset kan udah digabung sama Kemenkes membuat itu udah masuk ke Indonesia. Sudah ada namanya genome sequencing tim ya. Dan itu yang masuk biologi molekular sama hari virologi top di Indonesia. Virus COVID dan mutasi sudah diupdate oleh beberapa dokter kayak dokter Koko, dokter Nabila, kayak dokter Adam,
Dr. Riza dan beberapa dokter udah update bahwa udah masuk, terutama virus yang varian paling ganas B417 kalau nggak salah. Itu ditemukan di Sumatera dalam lokal transmisi. Oke. Terus kita ngebahas masalah budaya dari masyarakat Indonesia yang masalah mudik ini. Ibarat kata kan mudik ini tadi udah saya bilang, mudik ini kan jadi kebiasaan dari tahun ke tahun oleh masyarakat Indonesia. Gimana cara ngasih tahu ke masyarakat ya, kami sebagai kepolisian gitu ibarat kata, bahwasanya udahlah kita nih digital dulu aja gitu loh. Sedangkan masih banyak masyarakat yang masih kayak ngejebol gitu loh. Jadi gini, Jadi kalau kata kayak dokter kita nih, saya nih kayak minta kalau dari nakes gitu, kalau boleh ngomong harus kayak gini pak gitu. kalau Banyak yang bilang kan kayak itu, oh enggak, tetap harus jebol aja. Karena kan kami kan nih sebagai kepolisian ya bisa ketahui bahwa ada surat edaran dadah, ya enggak, tidak boleh mudik. Kami lakukan pos penyekatan dengan cara yang humanis tentunya. Oke. Kalau dari saya sendiri sih gini sih Pak, saya bilang ke masyarakat, baik dokter dan polisi itu kan melaksanakan berdasarkan aturan. Betul. Saya tahu masyarakat pasti kecewa dalam hati, kok mall rame, pilkada boleh, tapi kenapa ketemu orang tua nggak boleh? Jadi gini, abang-abangku sekalian dan ibu-ibu bapak-bapak, yang disasar itu adalah mobilisasi. Ketika ke mall, itu yang terjadi kemungkinan lokal transmisi. Ketika mobilisasi, yang ditakutkan adalah kamu bawa virus ke kampungmu. Yang dikhawatirkan tuh kamunya, bukan orang-orang tuamu. Kalau kamu nularin di kampung, kampungnya jadi bermutasi lagi. Awal mula virus yang beredar di Jakarta, jadi beredar di luar Jakarta. Yang ditakutkan itu sebenarnya. Karena kamu dianggap sebagai karier atau pembawa virus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kamu kalau mau benci larangan mudik, ya jangan nyalain polisi sama dokter. Apalagi nyalain pemerintah, karena kita udah nggak tahu lagi mau ngapain. Yang kita bisa lakuin kayak gini. Nah, jadi saran saya adalah tahan dulu keinginanmu, pribadimu untuk mudik selama larangan. At least sampai selesai edaran kamu cek dulu berita. Ya kan? Kalau misal angka Covid-nya naik, tahan dulu. Sampai angka Covid turun, let's say awal Juni atau tengah Juni, baru kamu bisa mudik. Tahan dulu keinginannya. Kenapa? Karena kalau sampai ini semakin banyak yang robos, otomatis beban polisi naik. Polisi naik, nanti polisi kecapean, polisi yang kena Covid, gak ada lagi jaga keamanan negara. Nah, itu yang bahaya. Jadi intinya masyarakat ya, saya setuju banget sama Mas Tito bilang bahwasanya, ya itu dibilang waktunya hanya dipending sebenarnya. Iya, waktu dipending. Kita tidak melarang mudiknya sebenarnya. Ya, waktunya. Nah ini yang kita tahu itu adalah mungkin ini pelajaran buat pemerintah itu komunikasi diperbaiki. Jadi kan kita taunya larangan mudik. Iya. Sebenarnya harusnya pemerintah ngomong gini, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, tujuan pemerintah kita adalah mengatur keramaian akibat mudik. Jadi kami melarang mudik selama tanggal 6 sampai 18 dan tolong bapak-bapak dan ibu-ibu mereschedule jadwal mudiknya setelah tanggal itu. Di tanggal-tanggal ini. Dengan tujuan apa? Tidak terjadi penumpukan massa dalam berbagai kota di satu waktu tertentu. Itu yang penting. Itu kan dijelasin malah justru sama Kadifumas. Oke. Jadi Ya. itu menurut Mas Tirta yang sangat benar untuk dibilangkan. Iya. Untuk disampaikan kepada Iya, masyarakat. jadi kita tuh nggak ngelarang, seakan-akan media tuh memblas bahwa mudik tuh dilarang setahun. Enggak, 2 minggu tok gitu. Kenapa? Karena kan orang cuti bersama pas ini, bludak nih 18 juta. Harapannya orang tuh reschedule tiap minggu sampai Juni-Juli. Iya. Dan saya yakin semua polisi sama dokter pun tuh kecewa kok, karena juga pengen mudik. Tapi apa? Ini tugas. Tapi sampai mau saya cerita nggak? Apa? Saya selama jadi polisi ini udah mudik itu benar, nggak pernah pada saat itu. Nggak pernah, karena pas itu kan kita tugas. Iya. Kita tuh tugas. Gini. Itu pembelajaran saya ambil dari omongannya Mas Tirta loh. Dan Saya dari lulus tahun 2015 sampai tahun 2021 ini, saya udah nggak pernah sholat bareng keluarga. sholat id gak pernah kan? Iya. Dan ini buat masyarakat juga. Selama kita jadi dokter, kita tuh selalu bertugas justru di hari raya. Iya. Saya nggak pernah sholat bareng keluarga. Saya minta maafnya itu H+7 mungkin setelah Iya, operasi dan orang-orang yang nggak mudik selama hari raya itu ada polisi, TNI, dokter, penjaga rel sepur, masinis, Iya. pilot, Iya. itu nggak mudik selama hari raya. Jadi Mudiknya yang kapan? harus dipindah itu pending waktunya. Nah, iya, Karena minta betul. maaf pun sekarang pun saya juga minta sama orang tua ya bisa-bisa aja sebenarnya ya. Dan orang tua tuh pasti ngerti kok. Betul. Nah, Makanya saya juga mau nyampein kepada masyarakat gitu loh. Ya secara pribadi ya bukan mengatasnamakan pekerjaan ya. Kita bisa
minta maaf kapanpun, anytime kita bisa minta maaf kepada orang tua kita gitu loh. Hanya waktunya aja. Sekarang kita hindarin dulu lah, ibarat kata Lebaran wajib minta maaf, Lebaran wajib ketemu sama keluarga. Kita bisa ketemu kapanpun itu gitu loh. Yang harus dihindari sekarang lagi pandemi, dan jangan sampai terjadi keulang sampai kejadian India. Ya, terus loh, tapi saya pengen belanja, makanya ada Tanah Abang rame. Nah kalau mau belanja Tanah Abang, ya kita atur kerumunannya, nggak harus hari itu. Betul. Diskonan kan sebulan. Seandainya kita yang berandai-andai nih, masyarakat mengerti untuk tidak mudik. Ya kita akan kayak New Zealand sama Australia. Australia tuh kejam loh. Australia tuh negara bagian aja ditutup. Tahu nggak, bule-bule Aussie itu nggak ke Bali karena apa? Iya. Bukan karena kita yang nolak, karena Aussienya yang melarang. Oke. Ini kan yang nggak dipahami semua orang. Masyarakat, warga, pemerintah kita tuh ACC. Cuman memang Aussienya yang larang. Seketat itu loh Aussie itu. Satu kasus aja tuh di lockdown sama Aussie. Kenapa kok bisa konser-konser kemarin Australia? Lah mereka udah lockdown setahun. Iya. Jadi gimana nih Mas Tirta? Saya butuh banget Mas Tirta ini sebagai influencer. Tell everyone. Bilang ke masyarakat bahwasanya stop lah. Jangan mudik dulu. Kita ikuti aturan berlaku. Dan saya minta tolong juga kepada Mas Tirta, ibarat kata kita lihat kejadian di Kerawang yang penjebolan. Kita tahu tugas kepolisian seperti apalah. Mas Tirta juga tahu, banyak teman-teman Mas Tirta yang polisi juga. Silakan Mas Tirta untuk speak out masalah ini gitu loh yang terjadi akhir-akhir ini, masalah larangan mudik. Silakan Mas Tirta. Kalau buat masyarakat sekalian, karena aturan sudah diketuk dari tanggal 18 Mei mengenai larangan mudik, tolong untuk larangan mudik dipending terlebih dahulu sampai kondisi lebih aman dan menunggu berita dan pemberitaan dan anjuran dari pemerintah. Sampai sejauh itu jangan memaksakan diri untuk melanggar peraturan yang berlaku ataupun menjebol rame-rame, karena itu akan membuat citra negara kita menjadi lebih buruk di negara orang lain dan membuat tugas polisi menjadi lebih berat, malah nanti malah kena COVID polisinya semua, dan membuat nakes menjadi berat juga. Sama-sama mengerti aja. Saya pun memending mudiknya bulan depan, Pak Polisi juga bulan depan, dan nggak ada yang salah dengan kita mengundur mudik itu. Tidak ada yang melarang selamanya. Dilarangnya itu selama 2 minggu ini. Tolong dihormati, jangan sampai kita malah menyebarkan mutasi di daerah masing-masing. Saya tahu Anda kecewa, saya pun kecewa, tetapi aturan adalah aturan dan kita harus hormati. Law above everything. Dan buat masyarakat sekalian, pesan saya kan sekarang udah ada video call, ada Zoom gitu. Kita harus melatih warga kita untuk lebaran tuh lewat Zoom-Zooman. Kan kirim hampers juga bisa delivery. Tapi percaya gak sih? Apa Pak? Ada yang bilang seperti ini. Apa? Tapi ini emang nyokap saya juga yang ngomong bilang apa Pak? Udah, kan pulang bisa nanti. Waktu saya di Lampung nih ya, saya dulu di Lampung. Udah seminggu lagi nggak apa-apa. Yang penting transfer aja. Oh sama, sama kayak gitu. Oke, mungkin pembahasan itu saja dari Mas Tirta dan saya. Siap. Tetap masyarakat untuk ikuti perkembangan terkini dari kepolisian di Polri TV. Jangan lupa buat download aplikasinya di Play Store dan di App Store. Siap. Ingetin juga dong. Download belum? Udah. Jadi buat kawan-kawan sekalian, itu saya sudah update di Instagram. Dari tadi gercep saya. Oke, buat teman-teman sekalian, jangan lupa kalian download aplikasi Polri TV di apps atau Android, dan jangan lupa pantengin podcastnya terus selalu karena ada info-info yang lanjut dan lebih bagus. Sekali. Dan jangan lupa catat sarannya, kalau kalian mau saran kritik, langsung aja kritik dan saran di bagian apps-nya atau di kolom komentar YouTube. Nanti dibahas sama Bapak host ini, Bapak Fajar. Oke, thank you. Sampai jumpa rekan-rekan, sahabat Polri, salam presisi semuanya. Siap, thank you. Dadah. Belum salam presisi dulu. Salam presisi.